British Leyland merupakan salah satu entitas paling terkenal dalam sejarah industri otomotif Inggris. British Leyland Motor Corporation dibentuk pada tahun 1968 sebagai hasil penggabungan antara British Motor Corporation yang mencakup merek seperti Austin, Morris, MG, dan Wolseley, dengan Leyland Motor Corporation yang mencakup merek seperti Leyland, Rover, Triumph, dan Standard. Penggabungan ini didorong oleh pemerintah Inggris dengan harapan menciptakan sebuah raksasa otomotif yang mampu bersaing dengan produsen asing. Pada awalnya, British Leyland menguasai lebih dari 40% pasar mobil Inggris dan merupakan perusahaan mobil terbesar di negara tersebut. Mereka memproduksi berbagai macam kendaraan, mulai dari mobil kecil seperti Mini hingga kendaraan mewah seperti Rover, serta kendaraan komersial seperti truk Leyland dan bus. Meskipun memiliki portofolio merek yang luas, British Leyland menghadapi masalah besar dengan manajemen yang kurang terkoordinir, produksi yang tidak efisien, dan kualitas produk yang kian hari kian menurun. Mogokkan kerja dan ketidakpuasan dalam tenaga kerja juga menambah kesulitan perusahaan. Krisis minyak yang terjadi pada tahun 1973 memukul industri otomotif global, dan British Leyland tidak terkecuali. Penurunan penjualan, terutama untuk mobil-mobil besar, memperburuk situasi keuangan perusahaan yang sudah rapuh. British Leyland hampir bangkrut dan akhirnya dinasionalisasi oleh pemerintah Inggris untuk menyelamatkannya pada tahun 1975. Pemerintah mengambil alih 95% saham perusahaan dan mengubah nama perusahaan menjadi British Leyland Limited. Sir Michael Edwardes ditunjuk sebagai CEO untuk menyelamatkan perusahaan. Pada tahun 1980-an, British Leyland menjalani restrukturisasi besar-besaran. Beberapa merek seperti MG dan Triumph dihentikan, sedangkan merek lain seperti Jaguar dan Land Rover dijual untuk mendapatkan dana. Perusahaan ini kemudian dipisahkan menjadi beberapa divisi, dengan Austin Rover Group menjadi yang paling signifikan dalam produksi mobil. Perusahaan berganti nama menjadi Rover Group pada tahun 1986. Menghapus nama British Leyland sepenuhnya. Rover Group mencoba untuk fokus pada merek-merek yang lebih kuat seperti Rover dan Land Rover. Tahun 1994, Rover Group dijual kepada BMW, menandai berakhirnya British Leyland sebagai entitas independen. BMW berusaha menghidupkan kembali merek Rover, tetapi menghadapi banyak masalah dengan kualitas dan citra merek. BMW menjual Rover kepada Phoenix Consortium pada tahun 2000 awal yang membentuk MG Rover Group. Namun, perusahaan ini tidak bertahan lama dan akhirnya bangkrut pada tahun 2005. British Leyland, dengan portofolio merek yang sangat luas, memproduksi berbagai jenis mobil selama keberadaannya. Mobil-mobil ini mencakup beragam segmen, mulai dari mobil kecil hingga mobil mewah, serta kendaraan komersial. Berikut adalah beberapa mobil paling terkenal yang diproduksi oleh British Leyland. Mini pada tahun 1959 sampai 2000. Diproduksi atas nama brand Austin dan Morris, kemudian berganti menjadi Mini. Mobil ini merupakan salah satu mobil paling ikonik dalam sejarah otomotif. Mini dirancang oleh Sir Alec Isigonis dan menjadi simbol budaya Inggris pada 1960-an. Mobil ini terkenal karena desainnya yang kompak, efisien, dan utamanya karena serial televisi Mr. Bean pada tahun 1990-an. Austin Allegro 1973-1982 diproduksi oleh Austin. Allegro adalah mobil keluarga kecil yang sering menjadi bahan ejekan karena bentuknya yang aneh dan masalah kualitas. Meskipun begitu, Allegro tetap menjadi salah satu produk utama British Leyland selama 1970-an. Triumph TR7 1975 sampai 1981 diproduksi oleh Triumph. Mobil sport ini dikenal dengan desain bodi yang khas, terutama garis-garis tajam dan kap mesin berbentuk wedge. Meskipun dipasarkan sebagai mobil sport, namun TR7 memiliki harga yang relatif terjangkau di masanya.
Jaguar XJ pertama kali diproduksi 1968 hingga 1992. Lalu diproduksi ulang dengan nuansa modern pada tahun 2003. Jaguar XJ adalah mobil mewah yang telah menjadi andalan Jaguar selama beberapa dekade. Meskipun Jaguar bergabung dengan British Leyland, XJ tetap mempertahankan reputasi mewah dan kualitasnya yang tinggi. Land Rover Series 3. Masa produksi awal pada tahun 1971 dan sampai pada masa puncak kepopulerannya pada 1985 diproduksi oleh Land Rover. Land Rover Series 3 adalah kendaraan off-road yang sangat tangguh dan sering digunakan oleh militer, petani, dan penjelajahan medan berat. Kendaraan ini adalah penerus dari Series 1 dan 2 yang legendaris. MG Midget dipasarkan pada tahun 1961. MG Midget adalah mobil sport kecil yang populer karena kinerja dinamisnya dan harganya yang relatif terjangkau. Mobil ini adalah salah satu model MG yang paling dikenal dari era British Leyland. Leyland Sherpa masa produksinya cukup singkat, sejak 1974 hingga 1982. Namun Leyland Sherpa merupakan van komersial yang banyak digunakan oleh perusahaan pengiriman, militer, dan layanan publik. Kendaraan ini dikenal karena keandalannya dan kemampuannya dalam mengangkut beban besar. Mobil-mobil ini menunjukkan keragaman produk yang ditawarkan oleh British Leyland, tetapi juga mencerminkan tantangan yang dihadapi perusahaan dalam menjaga kualitas dan efisiensi produksi di tengah persaingan yang semakin ketat. Meskipun nama British Leyland sudah tidak ada, warisan dari perusahaan ini masih hidup melalui merek-merek yang dulunya merupakan bagian dari konglomerat tersebut, seperti Jaguar, Land Rover, dan Mini, yang sekarang dimiliki oleh beberapa perusahaan lain. British Leyland adalah salah satu eksperimen terbesar dalam konsolidasi industri otomotif yang sayangnya tidak berhasil karena berbagai faktor internal dan eksternal. Meskipun mengalami kegagalan, dampaknya terhadap industri otomotif Inggris tetap terasa hingga saat ini, dengan banyak model ikonik yang masih dikenang dan merek yang telah dihidupkan kembali oleh pemilik baru. Nah, itulah tadi kisah singkat perjalanan panjang yang dilalui oleh British Leyland, serta lika-liku di dalam dunia otomotif dan apapun yang berkaitan dengannya. Terima kasih karena sudah menyaksikan dari awal hingga akhir. Jika ada kesalahan dari yang kami sampaikan sebelumnya, mari kita diskusikan bersama di kolom komentar. Kritik dan saran akan sangat diterima, mengingat keterbatasan tim Mr. Factory dalam mengkaji suatu materi. Akhir kata, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih karena telah berkomentar pada video Mr. Factory selama ini. Tentunya itu semua sangat membantu kami dalam pengembangan channel ini. Dan juga terima kasih karena telah subscribe channel ini. Pastikan untuk tetap menyalakan lonceng notifikasi agar Anda menjadi penikmat pertama konten-konten yang kami sajikan. Dan jika dirasa ada manfaat yang bisa dibagikan, kami sangat terbuka jika Anda ingin share video ini sebanyak-banyaknya. Terima kasih.